Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 31. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulung. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegerangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita telah baca tadi, mari kita renungkan dalam satu tema yang berkata, masa depan ada bersamanya. Nah, saudara-saudara, saat ini kita masih berada pada tahun yang baru, hari kelima di tahun 2025. Di tahun yang baru, semangat yang baru. Dan tema renungan kita saat ini berbicara tentang masa depan ada bersamanya. Berbicara tentang masa depan, tentu kita semua memiliki harapan, memiliki cita-cita, impian. Kita punya visi, kita punya rencana dalam kehidupan ini. Sebagai orang tua, tentu kita menginginkan dan mengharapkan anak-anak kita mempunyai masa depan yang cerah, masa depan yang sukses,
masa depan lebih baik daripada kehidupan kita sebagai orang tua. Apakah semua harapan dan impian kita itu bisa terlaksana? Faktanya, ada cita-cita dan harapan yang tidak terlaksana atau tidak tercapai. Tetapi ada juga harapan dan impian yang tertunda, bahkan tidak terlaksana. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan kita pada saat ini berkisahkan tentang nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Yehuda tentang kehancuran yang akan dialami oleh bangsa yang tidak bertobat. Oleh karena itu Yeremia kembali mengingatkan bahwa jika tidak ada pertobatan secara nasional yang sejati, atau jikalau tidak ada perubahan secara total dalam kehidupan mereka, dalam cara hidup mereka, maka hukuman dan pemusnahan akan datang dengan tiba-tiba. Karena seruan Nabi Yeremia ini tidak dihiraukan oleh bangsa Israel, oleh bangsa Yehuda. Mereka justru memperlihatkan kesombongan mereka dengan meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Maka seluruh kerajaan Yehuda hancur akibat serangan bangsa Babel. Dan mereka yang masih hidup ditawan ke Babel sebagai buangan. Disitulah mulai masa pembuangan. Hal itu terjadi sebagai bentuk pendidikan bagi umat Allah, supaya mereka bisa melakukan perubahan atau menyatakan pertobatan dan kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah. Di tengah-tengah ketidakberdayaan bangsa Israel, Allah berjanji akan memulihkan. Rancangan Allah untuk umatnya terus berjalan, sebab sekalipun dan apapun yang dihadapi dialami umatnya, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia, bahkan sebagai orang yang percaya, pastinya kita tidak ingin mengalami kegagalan, mengalami kekalahan di dalam kehidupan ini. Jika Israel pernah gagal dan kalah serta menderita karena mengandalkan diri sendiri, karena mereka mengandalkan bangsa lain, bahkan ilah-ilah lain, maka kita adalah umat Allah yang baru, yang tidak mau mengandalkan diri sendiri, tidak mau mengandalkan orang lain atau apapun yang ada di sekitar kita. Sebab hanya Allah di dalam Yesus Kristuslah yang mampu untuk menjaga, mengembalakan kita. Akan banyak tantangan di tengah-tengah kita menjalani kehidupan ini. Akan banyak godaan, bahkan tawaran-tawaran yang akan kita hadapi di tahun berjalan ini. Tapi ingatlah, semua itu hanya semu atau sementara belaka. Karena itu percayakanlah kepada Yesus Kristus Gembala yang agung, yang akan membawa kita kepada kemenangan, yang akan membawa kita kepada keselamatan dan kepada kehidupan yang kekal. Sebagai orang percaya, kita harus terus menyadari bahwa hidup kita
ditopang, diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu mari kita taat untuk melakukan segala perintah Allah dalam menjalani kehidupan ini. Sebab masa depan hanya ada bersama dengan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Amin.